berdirinya Kesultanan Mughal. Zahiruddin Muhammad Babur adalah putra Umar Sheikh Mirza, penguasa Fergana, dan Kotnuk Nigar Khanum, keturunan Chagatai Khan, anak Genghis Khan. Di usia 11 tahun, Babur telah mewarisi daerah Fergana dari ayahnya. Sejak muda, ia telah berambisi menaklukkan Samarkand, kota penting di Asia Tenggara kala itu. Dengan bantuan Raja Ismail I dari kerajaan Safawi, Babur berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Satu dekade kemudian, dia menduduki kekuasaan di Kabul, ibu kota Afghanistan, dan segera memusatkan perhatiannya pada India. Kala itu, India dikuasai oleh Ibrahim Lodi dari Kesultanan Delhi yang pemerintahannya sedang tidak stabil. Babur kemudian memimpin bala tentaranya menuju Delhi dan terjadilah pertempuran Manipat I pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Ibrahim Lodi bersama ribuan pasukannya meninggal dalam serangan itu, dan tidak lama kemudian Babur mendirikan Kesultanan Mughal. Masa kejayaan Kesultanan Mughal. Kesultanan Mughal mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Di bawah kendali Akbar, kesultanan ini tidak hanya maju di bidang politik dan militer, tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, arsitektur, seni dan budaya, serta keagamaan. Kejayaan yang diraih Akbar masih dapat dipertahankan oleh 3 kesultanan berikutnya, yaitu Jahangir pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi, Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi, dan Alamgir atau Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Pada periode ini, Kesultanan Mughal memiliki pertahanan militer yang tangguh dan sukar ditaklukkan. Stabilitas politik karena sistem pemerintahan yang diterapkan Akbar juga membawa kemajuan dalam segala bidang lainnya. Dalam bidang ekonomi, Kesultanan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di samping untuk kebutuhan dalam negeri, hasil pertanian itu diekspor ke Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara bersama dengan hasil kerajinan seperti kain tenun serta kain tipis berbahan gordien yang banyak diproduksi di Bengal dan Gujarat. Ketika Shah Jahan berkuasa, ia memerintahkan untuk membangun Taj Mahal, yang menjadi salah satu bukti kemajuan di bidang arsitektur Mughal. Pada masa pemerintahan Aurangzeb, pajak dihapuskan, harga bahan pangan diturunkan, dan korupsi diberantas. Selama 1,5 abad, Kesultanan Mughal menjadi negara adikuasa yang menguasai perekonomian dunia, mengalahkan dinasti Qing di Cina dan Eropa Barat. Pada awal abad ke-18, wilayah kekuasaan membentang dari Bengal di timur dan Kabul di Sind barat, Kashmir di utara, ke lembah Kaveri dari selatan. Penduduknya saat itu diperkirakan mencapai 150 juta jiwa, atau sekitar seperempat dari populasi dunia saat itu. Dengan berbagai pencapaian itu, Mughal dapat dianggap sebagai salah satu kekaisaran besar di dunia kala itu. Setelah 1,5 abad berada dalam kejayaannya, Kesultanan Mughal mulai mengalami kemunduran. Sepeninggal Aurangzeb, para penerusnya tidak sanggup mempertahankan
kebesaran para pendahulunya. Bidang militer dan pertanian yang menjadi tumpuan kebesaran Mughal tidak lagi dikembangkan. Kejayaan Mughal pun secara perlahan hilang akibat satu persatu daerah kekuasaannya melepaskan diri dari mendirikan kerajaan baru. Meski pertengahan abad ke-19, Inggris telah mengendalikan sebagian besar wilayah kekuasaan Mughal. Raja terakhir Kesultanan Mughal, Bahadur Shah II, yang hanya memiliki otoritas atas kota Jahanabad, akhirnya digulingkan setelah pemberontakan India pada tahun 1857. Bahadur Shah II kemudian diasingkan ke Myanmar oleh Inggris dan peristiwa ini menandai akhirnya Kesultanan Mughal.